Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Pratiwi dari SMA Negeri 39 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang diperuntukkan untuk uji kinerja. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan dipimpin doanya, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Harus ya semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Nah ini kalau ibu lihat-lihat mejanya penuh semua ya? Nihil ya? Sekretaris Dinda ada yang tidak masuk mungkin hari ini? Oh tidak ada nihil ya. Terima kasih ya buat 103 yang selalu semangat ya setiap hari. Kayaknya kalau ibu lihat dari absensinya nggak pernah ada yang nggak masuk ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran seperti biasa ya, tagline ibu biasa ya, lagu kita ya, lagu ice breaking di setiap pagi ya sebelum ibu memulai pembelajaran. Yang mana? Ayo ingat gak yang good morning Galaners, how are you? Jawabnya? Masa fine? Ya, I'm fine gitu dong. Semangat, ayo kita dulu. Jadi semua. Oke ya, siap semua ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning Galaners, how are you? I'm fine. Good morning Galaners, how are you? I'm fine. Good morning Galaners, how are you? I'm fine. Terima kasih, luar biasa semangatnya ya. Ibu doakan yang semangat nanti naik kelas semua. Amin. Ibu doakan yang teriak amin nanti PTN semua. Amin. Amin. Oke, kita hari ini belajar materi bab baru nih Nak ya. Karena kan sebelumnya kita sudah belajar bab litosfer ya. Sekarang bab apa ya kira-kira ya habis litosfer? Atmosfer, Bu. Atmosfer, luar biasa. Terima kasih. Atmosfer. Atmosfer itu lapisan apa? Angkat tangan mungkin yang tahu atmosfer. Lapisan apa sih atmosfer? Ayo, yang kita hirup nih. Ayo, yang kita hirup lapisan. Angkat tangan, Elsa. Udara. Lapisan udara. Jadi, yang hari ini kita pelajari adalah mengenai dinamika atmosfer dan apa? Dan dampaknya terhadap kehidupan. Seperti itu ya. Jadi, lapisan udara ini dampaknya apa sih ke kita? Gimana sih kalau atmosfer itu tidak ada? Gimana sih kalau atmosfer itu sudah sangat apa? Sangat apa ya? Tipis ya. Lapisan apa yang sangat tipis sekarang? Ozon. Ya, sudah mulai tipis ya Nah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Dan untuk materi pokoknya kita mempelajari tentang karakteristik lapisan atmosfer. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama pastinya Ibu harap kalian sebagai peserta didik ya mampu untuk menganalisis apa sih dinamika atmosfer dan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, kalian mampu dalam menganalisis karakteristik lapisan atmosfer. Ada berapa ya lapisan atmosfer ya? Ayo, berapa? Ada apa? Anda coba berapa Manda? 5, benar sekali ya. Ada 5 lapisan atmosfer. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan Ibu juga berharap dengan pembelajaran hari ini kalian bisa apa ya menumbuhkan jiwa tanggung jawab dan disiplin.
karena nanti di akhir ibu akan kasih kalian tugas ya, baik tugas kelompok ya, tugas kelompok yang hari ini kita akan presentasikan, di mana kelompoknya sudah ibu bagi-bagi ya kemarin ya melalui apa WA grup kelas. Terus nanti PR-nya nanti ada di akhir pembelajaran akan ibu jelasin apa sih PR-nya. Oke, semangat semua ya, kita lanjut. Nah, selain tujuan pembelajaran tadi yang sudah ibu beritahukan ke kalian ya, jadi ibu mengharapkan nih dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa lebih paham mengenai lapisan atmosfer seperti itu. Jadi kalian tetap apa ya, tetap melakukan hal-hal baiklah untuk lingkungan sekitar ya kan. Sekarang kan lapisan atmosfer kita kan sudah semakin kurang bagus ya Naya, bahkan berita yang baru ibu dengar ya, tadi ada artikelnya ya di kompas.com itu kalau Jakarta apa ya, ada yang tahu nggak, Jakarta sekarang sedang polusi besar-besaran kayak gitu ya. Jakarta menjadi kota tercemar ya kan secara udara di Indonesia ya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini pas banget nih berita yang lagi update dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ibu mengharapkan kalian bisa memahami, lalu kalian akan termotivasi sehingga ibu mengharapkan nanti nilai PHB, nilai PTS-nya, nilai PAS-nya atau kenaikan kelasnya nilainya bagus ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ibu akan menayangkan PowerPoint mengenai lapisan atmosfer ya. Oke, lapisan atmosfer terlihat semua? Kelihatannya yang di belakangnya? Kelihatan? Oke, lapisan atmosfer ibu pengen dong satu orang yang suaranya keras, Irsyad bacain, tolong. Silakan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi. Atmosfer diambil dari bahasa Yunani, atmos dan sapphira. Atmos artinya uap air atau gas, dan sapphira artinya selimut. Oke, lapisan udara. Nah, di sini sudah ada definisinya. Lalu ibu mau menjelaskan lapisan-lapisannya. Tadi kan Amanda bilang katanya ada 5. Kita cek bener gak ada 5? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bener ya, ada 5 lapisan. Nah, hari ini akan ibu jelaskan satu persatu ya. Mulai dari troposfer, lapisan yang paling dekat sama kita nih nak ya, troposfer. Ada fenomena apa saja sih di troposfer nak? Ada yang mau ngomong? Yuk angkat tangan. Troposfer silakan. Ada fenomena apa? Silakan Abdul. Saya Bu. Oke, silakan Abdul. Ada aktivitas cuaca. Aktivitas cuaca bener ya? Iya benar, ada aktivitas cuaca ya nak ya. Ada hujan di dalamnya, ada awan ya kan, ada badai. Ini yang kita hirup nih. Ini masih termasuk troposfer. Ada pesawat nggak kira-kira? Ada ya kan, ada pesawat. Makanya kalian jangan heran ya ketika kalian naik pesawat, kalian suka nggak yang ngalamin namanya turbulensi? Suka. Kenapa turbulensi? Emangnya di troposfer ada apa sih? Siapa sih yang menyebabkan pesawat yang kalian tumpangi itu mengalami turbulensi? Awan, bener Gilang ya, awan ya. Jadi awan lah yang membuat pesawat yang kalian tumpangi itu suka turbulens. Karena memang awan beradanya di atmosfer bagian troposfer. Begitu juga dengan pesawat terbang. Oke, paham sampai sini ya? Oke, yang kedua, setelah troposfer, berarti troposfer sudah jelas semua ya. Yang kedua, lapisan di atas troposfer itu ada stratosfer. Stratosfer itu lapisan apa sih nama lainnya? Zaki? Lapisan ozon. Lapisan ozon, benar. Ya, ozon fungsinya buat apa? Ozon tuh fungsinya buat apa sih? Menyerap sinar apa sih tuh yang bahaya itu? Ultraviolet. Sinar ultraviolet. Iya, ultraviolet datangnya dari mana nak? Dari sinar matahari, pinter. Tapi mataharinya ada di paling atas ya, ada di lapisan eksosfer. Iya, jadi stratosfer lah yang melindungi kita dari yang namanya sinar ultraviolet. Ya, nah ya, ini nih yang dikabarkan memang stratosfer itu sudah mulai menipis seperti itu ya, nah ya. Makanya itu sebagai tugas kita ya, apalagi kalian nih generasi muda. Ayo ya kan, ayo kan suka ada tuh ya penanaman pohon ya gitu. Jadi kalian ikut kerja aktivitas-aktivitas seperti itu ya. Jadi
pohon itu merupakan salah satu usaha untuk mencegah lapisan ozon menipis seperti itu. Lalu selain itu, apalagi sih Nak? Penggunaan apa yang harus dikendalikan biar ozonnya nggak tipis? Penggunaan CFC, benar sekali ya, karena kan CFC itu merupakan gas yang sangat berbahaya. Contoh sederhananya mungkin penggunaan AC ya, nah itu dikurangi. Oke, berkaitan dengan lapisan stratosfer, tadi kan kita kan harus mengurangi namanya penggunaan freon ya. Paling gampangnya kan kita mengurangi namanya penggunaan AC seperti itu ya Nak ya. Nah kemarin Ibu lihat sebuah berita ya. Jadi di YouTube ada tutorial gimana sih caranya biar AC itu bisa hemat secara freonnya. Gimana caranya? Mungkin kalau kalian di rumah yang pakai AC bisa nih dipilih AC yang memang low watt ya, wattnya harus rendah. Nanti kan bayar listriknya jadi lebih murah ya kan. Ditambah ketika pakai AC kalian pilih yang dry, jangan yang cool kayak gitu ya. Itu bisa mengurangi Nak ya, mengurangi yang namanya lapisan ozon menipis seperti itu. Terus juga ya suhunya jangan rendah-rendah amat kayak gitu ya. Jangan 16, jangan 17, pilihlah 20. Kecuali memang lagi panas banget itu oke lah, tapi jangan setiap hari pakai yang suhunya tinggi. Seperti itu ya Nak ya. Terus juga disesuaikan kamar kamu nih cocoknya atau ruangan di rumah kamu cocoknya pakai yang berapa PK. Mungkin kalau untuk ukuran kamar kan kecil ya, biasanya mah kamar ya itu pakai aja yang setengah PK, beli yang setengah PK, jangan yang 1 PK, apalagi 2 PK. Kalau kelas kayak gini oke lah 2 PK. Tapi juga kalian juga ingat ya, ketika kalian di jam terakhir kalian pulang jangan lupa AC dan lampunya dimatikan. Oke, selanjutnya di atas lapisan stratosfer ada yang namanya mesosfer, lapisan pembakar benda langit yang kita kenal sebagai apa benda langitnya itu contohnya? Meteor. Ya. Meteor itu sering loh Nak jatuh ke bumi Nak, tapi kita dihadang Nak sama si mesosfer ya. Begitu baiknya Tuhan ya kan sama kita yang menciptakan mesosfer sesempurna itu sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya jatuhnya meteor seperti itu ya. Jadi meteor ini merupakan mesosfer ini merupakan lapisan yang sangat dingin. Sementara meteor itu sifatnya panas ketemu dingin, jadi cair ya, jadi habis tuh meteor ya. Jadi belum sampai bumi dia sudah mencair di wilayah mesosfer. Tapi kalau kasusnya dia sampai bumi, biasanya itu meteornya terlalu besar kayak di salah satu gurun di Amerika ya Nak ya. Itu ada namanya danau, sehingga danau ini dinamakan danau meteorit, di mana danau meteorit itu terjadi karena jatuhnya meteor. Di Indonesia pernah terjadi nggak? Pernah ya kan, pernah. Mungkin kalau kalian dengar berita itu sekitar tahun 2007 ya, itu jatuh di wilayah Cirebon Jawa Barat ya Nak ya. Itu jatuh kena rumah warga, tapi alhamdulillah masih dilindungi oleh Tuhan ya, tidak mengenai manusia seperti itu. Itulah si mesosfer. Lanjut yang keempat ya. Nah, selanjutnya adalah termosfer ya Nak ya. Termosfer, apa fungsinya termosfer? Ada yang tahu? Apa Riris? Sinar. Bener gak pemancar sinar? Sinar atau sinyal? Sinyal. Betul. Apa Pak Riris? Ya tepuk tangan dong buat Riris. Ya nggak apa-apa. Salah tetap Ibu kasih poin karena dia udah pede. Pemancar sinyal. Sinyal gelombang ya, gelombang TV, gelombang radio ya kan, itulah fungsinya si termosfer. Lalu terjadi fenomena apa sih di termosfer? Ada yang tahu nggak? Apa Gilang? Aurora, benar sekali ya. Aurora itu kilatan cahaya ya Nak ya, yang warnanya itu cenderung hijau dan ungu, ada birunya juga seperti itu ya. Aurora terjadi karena di lapisan termosfer itu ada proses yang namanya ionisasi, gesekan antar ion. Nah, saat si ion itu bergesekan disinari matahari yang sangat tinggi, ya kan, sinar matahari yang sangat ekstrim, sehingga menghasilkan pantulan warna yang sangat luar biasa indahnya. Kelihatan nggak dari negara kita? Enggak ya. Itu hanya bisa terlihat di wilayah lintang tinggi. Nah, yang terakhir adalah exosfer. Nah, ini lapisan ruang angkasa. Ya, ruang angkasa isinya benda-benda langit ya kan, tadi ya si meteor, matahari ya, itulah si
sosmed. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya seperti biasa, Ibu mau men-share ke kalian sebuah video melalui Nearpod ya. Jadi boleh dibuka handphonenya. Nanti di sini ada kodenya. Sebentar ya, Ibu. Oke, sudah dibuka ya Nearpodnya ya. Kodenya sudah dibuka. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di depan ya. Di depan Ibu tayangkan sebuah video. Lapisan atmosfer waktu belajar di kelas. Tenang, karena video ini gak akan main waktu makan dan sebelum kalian pergi, kita di sini bukan belajar yang bosan. Justru kita mau bahas yang ditanyain sama Natal ini. Apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba detik ini juga atmosfer ini hilang? Kira-kira akan gimana nasib kita? Oke, kalau gebetan hilang mungkin hari-hari kita jadi terasa sepi. Tapi kalau atmosfer hilang, nggak cuma terasa sepi, tapi dunia beneran jadi sepi. Iya, selama ini suara yang kita dengar merambah jauh udara. Tanpa atmosfer, nggak akan ada udara dan otomatis nggak akan ada suara. Dan buat kalian yang terkadang yang hobi motong keramik mungkin jadi berharap atmosfer beneran hilang. Tapi tunggu dulu, karena sayangnya efeknya nggak berhenti di sini doang. Nah, hilangnya atmosfer akan bikin siang hari terlihat kayak malam. Dan gak usah ribet-ribet, coba ingat aja semua foto astronom di bulan yang langitnya selalu gelap. Kenapa begitu? Karena di bulan gak ada partikel udara yang menyebarin cahaya matahari. Nah, terus tanpa atmosfer juga tekanan udara pun akan ikut hilang. Semua burung dan pesawat yang lagi terbang bakalan jatuh. Dan walaupun kita lagi gak naik pesawat, nggak tiba-tiba ketimpa sama sekawan burung gereja, gak berarti kita langsung aman. Karena kita butuh tekanan udara buat narik napas ke paru-paru. Oke, tapi coba anggap aja kita udah siap-siap pakai baju astronot dan tabung oksigen. Apakah kita akan selamat? Sayangnya, kemungkinan besar tetap enggak. Karena atmosfer itu juga ibarat selimut buat planet kita. Kalau hilang, bumi bakal langsung dingin. Tapi anehnya, hilangnya tekanan udara tadi justru bikin air lebih cepat mendidih dan jadi bikin permukaan laut muat. Terus uap air ini nantinya jadi atmosfer baru bakal sedikit membalikin tekanan udara dan barulah permukaan laut beneran beku. Dan di kondisi kayak gini yang bisa bertahan hidup mungkin cuma beberapa bakteri yang para beruang. Maksudnya beruang yang ini, ya kita akan bisa bertahan kecuali kalau kita bisa melakukan satu hal yang mustahil. Keadaan bisa tidak kalau kita tahu dulu bahwa atmosfer bakal hilang. Karena percaya nggak percaya, kita bisa ngambil inspirasi dari situ main jago karate ini. Iya, dengan udah tertutup dan tanaman yang cukup, kita bisa dapat oksigen dan makanan. Dan sebenarnya konsep unik gini lagi dikembangin sama ilmuwan untuk bikin markas di bulan. Tapi tenang, atmosfer kita harus akan hilang seenggaknya sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi sekarang mari nikmati udara di sekitar kita dan bernafas lega. Jadi iya, atmosfer bumi belum bakalan hilang. Tapi daripada nunggu sampai hilang, bisa kita langsung dalami ilmu buat siap-siap bikin rumah baru di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, ada pertanyaan ya. Jadi pertanyaan di sini bisa kalian lihat di handphone kalian ya. Langsung diinput jawabannya ya. Boleh dibuka handphonenya ya. Ada kuota kan semuanya? Ada ya, aman ya. Kalau misalkan kuotanya habis bisa pakai wifi sekolah ya.
SMAN 39 Jakarta. Oke. Stratosfer atau lapisan ozon merupakan salah satu lapisan yang berada di atmosfer. Menurut pendapat kalian, upaya apa saja yang bisa kalian upayakan ya oleh manusia agar lapisan ozon tidak semakin menipis ya? Jadi upaya apa sih ya yang mau kamu upayain ini ya kan, yang mau kamu usahain agar lapisan ozon kita tidak semakin menipis? Silakan dijawab ya. Akan ditunggu 5 menit. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Sudah masuk di email Ibu jawaban dari 36 siswa, terdiri dari jawaban anak-anak kelas 10-3 ya. Terima kasih, jawabannya keren-keren. Tadi udah Ibu lihat beberapa, tapi nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu koreksi lagi dan nanti akan Ibu share nilainya di WA group ya, grup kelas. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih poin tambahan nih. Kira-kira siapa yang mau jawab ya kan? Silakan angkat tangan ya, silakan angkat tangan lalu nanti akan Ibu berikan poin ya apabila jawabannya benar. Oke, pertanyaan pertama nih anak ya. Lapisan atmosfer yang memiliki fungsi ya yang di dalamnya terjadi fenomena cuaca, iklim, badai, hujan, apa ya namanya ya? Lapisan apa ya? Oke, silakan Alexa. Lapisan troposfer. Troposfer, benar nggak troposfer? Benar, pertama. Oke, pertanyaan kedua. Nah, aku adalah sebuah lapisan atmosfer di mana fungsiku adalah untuk membakar meteor. Lapisan apa kak? Silakan, Farel. Apa kurang dengar? Lapisan mesosfer. Mesosfer, benar apa enggak? Berarti sudah keren ya 10-3 ya. Berarti sudah ditangkap ya ilmu yang kali ini sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah seperti yang sudah Ibu infokan di grup ya, di WA grup kelas, untuk bekerja secara kelompok, di mana kelompoknya sudah Ibu bagikan ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi, dengan temanya juga sudah Ibu bagi. Jadi hari ini dipresentasikan, dibuat PowerPoint-nya seperti itu. Jadi tugasnya adalah kita membagi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok membahas ciri-ciri lapisan troposfer, lalu kelompok lain ada lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan yang terakhir adalah membahas ciri-ciri lapisan eksosfer. Oke, sudah siap untuk kerja kelompok? Siap ya? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah ya, oke. Sekarang untuk maju yang pertama, Ibu mau maju random aja ya. Ibu random pilih kelompok 2. Kelompok 2 dari kelompok stratosfer. Ada Dinda, Naila, Riris, Mutiara, Irsyad, Zaki, dan Rian.
Silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang stratosfer. Saya adalah pertama Rizky Sanatullah, dan ini rekan-rekan saya Muhammad Rian Sofi, Muhammad Zaki, Sang Ayu Dinda, Mutiara Zara, Rizky Mulia, dan Siti Naila. Pertama-tama kita membaca judulnya stratosfer. Kita mulai. Ciri-ciri stratosfer memiliki nama lain yaitu lapisan ozon. Fungsi utama adalah melindungi bumi dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya jika terkena kulit manusia. Sinar ultraviolet itu ada 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Tapi yang lebih berbahaya itu UVA dan UVB. Oke, ciri-ciri lagi, lapisan bersuhu dingin dan ketinggiannya itu 12-50 km. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Saya ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Amanda Maimuna, silakan. Izin bertanya, jadi kalau misalnya lapisan stratosfer atau lapisan ozon ini nggak ada tuh, gimana sih dampaknya buat bumi? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan Amanda boleh saya jawab. Untuk itu ultraviolet akan masuk ke bumi dengan lebih ekstrim, maka dari itu banyak sekali yang mengalami kanker kulit. Oke, tepuk tangan. Bagus. Oke. Satu lagi pertanyaan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Upaya apa yang kalian lakukan untuk menjaga bumi agar lapisan ozon tidak menipis? Upaya. Bagus, pertanyaannya Gilang. Kalau saya ingin menjawab, upaya mendapatkan tanaman itu seperti menanam pohonan, mengurangi fungsi lahan, dan juga mengurangi pemakaian freon. Terima kasih jawab. Oke. Beri pos dulu dong untuk kita. Itu anggap dari pertanyaan terakhir. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu pengen yang maju kelompok 4. Kelompok termosfer. Mana kelompok termosfer? Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang termosfer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmara Mulan dan rekan saya ada Aulia Herawati, Aditya Mutiara, ada Indonesia, terus ada Farel, ada Suagi, ada Aldi. Nah, lanjut. Di sini ada ciri-ciri. Ciri-ciri termosfer ini terdapat ketinggian sekitar 500 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Kemudian sering disebut juga sebagai lapisan panas atau hot layer. Kemudian suhu udara pada bagian paling atas lapisan termosfer bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, dan juga sebagai pemantau gelombang elektromagnetik untuk gelombang radio yang sangat bermanfaat bagi perkembangan komunikasi. Dan juga sebagai tempat terjadinya proses ionisasi terjadi ketika oksigen dan gas lainnya tertekan menjadi terbentuk oksigen atomik, dan juga terjadi fenomena aurora. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, silakan untuk pertanyaan. Sebutkan namanya. Nama saya Mutiara Chandra. Untuk pertanyaannya, tadi kan ada disebutkan tadi fenomena aurora. Nah, warna aurora itu apa sih? Oke, saya dari Mutiara, izin menjawab pertanyaan dari Mutiara. Jadi warna dari aurora itu ada biru, terus ada hijau, juga ada kebiru-biru. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Chandra Dimas Ramadan. Izin bertanya, kita bicara aurora itu gimana sih?
bisa lihat aurora di mana? Ayo, silakan dijawab. Yang jawab untuk Apa? Di wilayah mana? di wilayah bintang tinggi seperti kutub. Oke, betul sekali. Terima kasih semua atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita sampailah kepada kelompok yang terakhir ya. Luar biasa tadi kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya, keren. Sekarang kelompok terakhir ialah kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai lapisan atmosfer, yaitu bagian troposfer. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Nela Alexandra Fadila. Saya Nabila Hidayah. Saya Sophia Zaira. Saya Luna Fatima. Saya Cesar Dimas. Saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya Gilang Galanto. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai ciri-ciri troposfer. Yang pertama yaitu berada di lapisan atmosfer yang paling rendah atau paling dekat dengan makhluk hidup. Lalu ciri-ciri troposfer yang kedua yaitu lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi dan berada di ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia yaitu karbon dioksida dan uap air. Ciri-ciri selanjutnya merupakan troposfer merupakan tempat terjadinya segala peristiwa alam seperti cuaca, kelembapan, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya troposfer, ciri troposfer yang selanjutnya adalah tiap naik 100 meter suhu udaranya akan turun sebesar 0,5 derajat sampai 0,64 derajat Celcius. Begitu sebaliknya. Itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya. Oke, perkenalkan nama saya Fatah Rizky Dasar Semua. Ingin bertanya, mengapa penerbangan di troposfer, di area troposfer itu mengalami turbulensi yang berbeda-beda? Saya ingin jawab pertanyaan konsep. Jadi kenapa pesawat bisa turbulensi? Karena setiap pesawat itu ketinggian terbangnya berbeda-beda. Jadi ketemu awannya juga yang berbeda-beda. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir, silakan. Mungkin perkenalan dulu saya. Aku Siti Naila Zahra. Jadi maksudnya hujan kan terjadi di troposfer. Sebelum terjadi proses hujan, ada proses apa saja? Oke, baik, izin menjawab. Jadi sebelum hujan itu kita ada penguapan dulu ya, proses evaporasi dan proses transpirasi. Terus kemudian terjadi proses penguapan atau disebut juga kondensasi. Terus baru terjadi presipitasi atau hujan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok dari kelompok terakhir ya, kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Mantap ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah presentasi hari ini ya. Terima kasih untuk 10-3, keren semua 5-5-nya ya, baik yang presentasi ataupun yang bertanya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih untuk 10-3 ya, keren banget ya, dipertahankan keaktifannya ya, karena kan Ibu juga sering denger ya 10-3 tuh termasuk kelas yang unggulan ya katanya ya, luar biasa. Ya, terima kasih juga tadi yang sudah bertanya, itu pasti akan Ibu berikan nilai tambahan seperti itu. Bagi yang mungkin belum punya kesempatan untuk bertanya ya, silakan ya di pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Jadi kalian harus aktif. Jadi nilai yang Ibu ambil itu bukan hanya nilai akademis, melainkan dari nilai keterampilan juga seperti itu. Tapi sejauh ini Ibu mengucapkan sangat berterima kasih kepada 10-3 atas semangatnya di jam-jam genting ini ya, sudah mau istirahat pertama, luar biasa. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih dua orang ya untuk coba deh simpulin apa sih kira-kira ya menurut kalian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Siapa mungkin yang pertama? Ada, oke, Hasna Nawang, silakan. Perkenalkan semua, saya Hasna Nawang, kelas 14. Saya akan memberi kesimpulan dari materi pelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui lapisan atmosfer seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian kita juga dapat
lapisan tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Noah. Mungkin nggak lengkap ya kalau cewek doang. Mungkin satu lagi ibu mau dong cowok. Ada yang mau Nama bicara? saya Hilman Hamid Satyarti Antara, nomor absen 15. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah saya lebih menyadari kalau kita perlu menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana-bencana atmosfer. Oke, tepuk tangan. Bencana-bencana atmosfer ya Naya, seperti angin topan, yang angin taifun, atau mungkin ya tadi ya ketika lapisan stratosfer udah mulai menipis ya. Tadi kan Icat juga bilang akan banyak, Icat atau Zaki ya kalau nggak salah, Zaki ya. Iya, Zaki bilang katanya akan banyak yang namanya peristiwa kanker kulit. Keren banget buat kalian. Nah, sebelum ibu tutup ya, ibu mau jelasin sedikit mengenai materi minggu depan. Minggu depan itu kita belajar mengenai tipe iklim ya Nak ya. Ada tipe iklim Junghun, tipe iklim matahari, tipe iklim Smith-Ferguson, tipe iklim Köppen, dan tipe iklim Olderman. Jadi dibaca-baca dulu ya Nak ya, biar minggu depan kita tektoknya lebih enak seperti itu ya. Untuk modulnya bisa kalian akses ya di LMS sekolah, itu sudah ibu upload di situ ya. Jadi silakan baca ya semua bab di kelas 10 ini sudah ibu masukkan ke LMS sekolah di sman39.belajar.sch.id seperti itu. Lalu tidak lengkap rasanya kalau ibu nggak ngasih PR nih ya. Oke, PR-nya adalah kalian menggambar ya lapisan atmosfer kelima-limanya ya, gambar sebisa kalian. Ini bukan tugas kelompok melainkan tugas individu. Silahkan kalian gambar ya, lalu nanti gambarnya dibawa minggu depan saat pelajaran ibu. Selain itu, selain dibawa gambarnya kamu foto. Nah, kamu foto dikumpulkan juga soft copy-nya melalui Google Drive yang sudah ibu share juga ke grup kelas seperti itu ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, selesai sudah, jam istirahat juga sebentar lagi. Baiklah, buat ketua kelas mungkin boleh kita berdoa dulu ya, biar kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Oke, silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.